Cari informasi dari handphone itu tentang keluarganya. Saya yakin ini pasti berkaitan. Iya, Pak. Masuk akal yang Bapak katakan, tapi apabila HP itu pun sudah selesai, pasti akan saya kabarin ke Pak Devan. Ya. Kalau bisa secepatnya ya. Baik, Pak. Loh, kamu baru sampai? Enggak, aku habis ngurus administrasinya papa. Ini mau ke kamar. Kamu mau ke kamar papa? Ini teksturnya bubur banget. No, ya emang ini bubur, No. Ya udah, ntar besok-besok mau ngajakin Rena atau Askara buat makan di sini, pasti mereka suka. Boleh. Aku jamin juga mereka pasti akan suka sih. Ini ususnya. Kamu coba. Wah, sayang nih. Loh, itu kan Pak Prama. Bukannya dia harus ke Inggris, kok ada di sini? Loh, itu bukannya Pak Prama ya? Pak Prama? Itu aku ngeliat mertuanya Elsa. Bukannya dia kemarin ngomong mau ke Amerika kan? Ke Amerika, ke Inggris. Kok ada di sini? Kamu lihat Pak Prama? Iya, Pak Prama. Kita ngecek dulu ya. Pak, makasih ya, Mas. Bapak, Mas, dia sama aja. No. Pak, makasih ya. Esti, dari mana, Ti? Iya Pak, baru pulang. Iya. Saya duluan ya. Oh iya Pak. Yuk. Kok udah hilang aja? Kemana ya? No, ini ada apa sih sebenarnya, No? Enggak, semalam tuh Pak Prama, mertuanya Elsa, ngebesuk Papa Surya di rumah sakit. Sedikit ngobrol, beliau bilang kalau hari ini harus balik ke London. Dan nggak sengaja tadi pas kita makan, aku ngeliat dia jalan lewatin gang ini. Kok bisa ada di sini? Bukannya harusnya di London. Ini yang bikin aku agak curiga. Kayaknya ada yang disembunyikan. Apa Nino begini karena masih belum ikhlas ya? Devan sama Elsa. Cinta jadi obsesi. Aku coba akan cari tahu sendiri nanti soal ini. Oke, ini berarti sekarang mau gimana? Kita mau kejar lagi? Enggak. Tadi udah kayak hilang jejaknya. Kita balik aja ya. Oke. Kayak Leganya bisa keluar dari ruangan itu. Moga-moga Papa bisa cepat pulang ya, Nak ya. Udah gak betah di sini. Pak, belum bisa dong. Kan luka tembak Papa masih belum sembuh. Ya tapi nggak kerasan Papa di sini. Kan banyak juga yang harus Papa urusin. Papa harus ya ngurusin soal kafe, mau lihat perkembangannya seperti apa. Dan sebentar lagi kan kafe udah harus dibuka. Kemarin Papa tinggal udah hampir rampung sih. Pak, jangan bicarain pekerjaan dulu ya. Yang penting Papa sembuh dulu. Justru kalau mau cepat sembuh adalah tetap berpikir, bekerja, bergerak. Nah itu cepat sembuh. Kalau diem terus, nggak ngapa-ngapain, nggak sembuh-sembuh ntar. Jadi Papa harus bergerak, harus mikirin sana-sini, ngeliatin kafe seperti apa. Alhamdulillah kan kemarin perkembangannya bagus dan looknya beda banget. Nah. Semua itu berkat sarannya Devan. Jadi belum jadi aja nih, Papa udah senang liatnya. Jadi lebih bagus. Aku kan cuma kasih saran kecil-kecil aja. Tapi emang potensi kafenya sendiri emang sudah sangat besar. Kamu gimana sih? Tadi nggak mau ngomongin masalah kerjaan.
Ini malah ngeladenin papa ngomong bisnis gimana sih? Loh, enggak apa-apa dong. Anakmu udah bisa ditarik tuh. Misi udah selesai. Baik, Bos. Baik, Bos. Nanti uangnya saya transfer ya. Untung waktu itu aku bisa lolos dari Nino. Sehingga Nino gagal membuktikan kalau aku juga penyebab kafe papa jadi teror. Tapi berkat kecurigaan Nino, papa dan Elsa malah semakin simpatik dan percaya sama aku. Sesuai dengan rencana. Pak, Elsa, kalau gitu aku tinggal dulu ya. Aku berangkat kerja dulu. Ada beberapa kerjaan yang harus aku selesaiin. Oh ya udah. Kamu hati-hati ya. Kasih apaan? Nanti kabarin aku kalau ada apa-apa. Oke? Ya. Tapi nggak apa-apa. Kamu aku tinggal sendirian jagain papa di sini. Nggak apa-apa. Nanti habis ini mau lomba lari ya? Yang penting nanti selesai kerja langsung pulang. Ketemu aku. Kamu takut kangen ya? Iya. Pokoknya aku nggak lama-lama kok. Nanti siang juga aku udah balik lagi ke sini. Aku bawain makanan buat kamu, buat papa juga. Ya udah, kamu hati-hati. Makasih udah perhatian sama papa. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Nah, saat ini kamu, papa, itu orang-orang terpenting dalam hidup aku. Papa mau mundur. Kamu tuh jangan kasihan papa loh ngeliatin kita terus dari tadi kayak gini. Papa mau mundur, mau langsung balik lagi ke kamar tadi. Gak bisa kunci ya. Coba cabut. Ya ampun, aduh, ini ditungguin dari tadi kok kamu keluarnya lama. Iya. Pasti ngobrol dulu ya sama Miss. Ya udah. Oma, jadi nggak ke tempat Papa Surya? Jadi nggak? Iya. Menurut kamu jadi nggak? Iya jadi. Iya. Iya kan, Oma tahu kamu sama Adia sekarang pengen ketemu Opa. Iya, soalnya aku udah kangen banget sama Opa. I know. Ya udah kalau gitu kita jalan sekarang. Ya? Yuk, Ayo, let's ya, go. aduh, ya ampun, Ini ayo. kakaknya datang ini. Aduh, ini apa sih? Ingus. Kasih tisu dong. Pak Devan, saya sudah mendapatkan bukti rekaman CCTV itu, Pak. Dan saya yakin juga polisi sudah memilikinya. Dari gambar tersebut, penembak itu tahu posisi kamera ada di mana aja, hingga dia bisa menyembunyikan wajahnya, Pak. Yang saya tahu, Randy itu sempat mengejar sniper. Bahkan sempat berkelahi. Tapi sayangnya, Randy tidak berhasil menangkap sniper itu. Tapi kalau dilihat dari gambar ini, di sini jelas terlihat bahwa penembak itu tidak sama dengan orang di dalam. Atau jangan-jangan ada dua orang yang berbeda, tapi saling terkait. Satu untuk menghabisi Elsa, kemudian satu lagi untuk menghabisi Pak Surya. Tapi Pak, apa gunanya kita terus mencari bukti untuk dari kejadian ini, Pak? Sederhananya begini, ini adalah investasi. Saya mau tingkat kepercayaan keluarga Pondok Pelita terus meningkat kepada saya. Dengan begitu, mereka akan semakin tergantung dengan saya. Semakin mereka tergantung dengan saya, semakin mudah membuat mereka lengah. Kejadian penembakan itu hampir menggagalkan rencana saya untuk merusak dan menghancurkan keluarga Pondok Pelita. Itu yang saya tidak mau. Kehancuran keluarga Pondok Pelita harus di tangan saya. Karena itu saya minta sama kamu, cari bukti sekecil apapun itu. Itu sangat penting. Untuk bisa membuktikan kalau Mario terlibat. Saya rasa sudah waktunya buat kamu untuk buka mulut.
Kamu kasih tahu saya siapa orang yang sudah menyuruh kamu untuk menghabisi Pak Surya. Gua nggak akan kasih tahu. Luar biasa. Luar biasa. Kesetiaan kamu sama orang yang menyuruh kamu itu luar biasa. Tapi coba kamu berpikir, apakah orang itu juga memikirkan kamu? Memikirkan nasib kamu? Mana dia saat ini? Mana? Dengan kondisi kamu seperti ini, sama sekali dia nggak datang. Gini, saya punya tawaran menarik buat kamu. Juno. Kamu bisa mendapatkan semua ini dengan cuma-cuma. Tapi saya butuh imbalan yang setimpal. Dan yang saya butuhkan sangat mudah. Kamu cuma perlu memberikan saya informasi mengenai orang yang mau menghabisi mertua saya. Kayaknya ada peluang orang ini akan bicara. Ini kesempatan emas. Gimana? Kamu terima tawaran saya? Bawa aja uang lo dan bunuh gua. Gue nggak boleh ngebocorin kalau Mario yang nyuruh gue menghabisi Surya. Kalau gue buka mulut, bisa-bisa keluarga gue dihabisi Mario. Gue harus cari cara untuk kabur dari sini. Gimana pun caranya, gue harus kabur. Orang itu benar-benar setia sama tuannya, Pak. Yang saya heran, apa yang membuat dia menolak uang sebanyak ini? Iya. Kemungkinannya bisa jadi dia nggak butuh uang. Atau dia terlalu setia kepada tuannya. Sehingga dia menolak mentah-mentah tawaran uang sebanyak ini. Handphonenya apa sudah bisa diperbaiki? Masih dalam proses, Pak. Kalau gitu cari informasi dari handphone itu tentang keluarganya. Saya yakin ini pasti berkaitan. Iya, Pak. Masuk akal yang Bapak katakan, tapi apabila HP itu pun sudah selesai, pasti akan saya kabarin ke Pak Devan. Ya. Kalau bisa secepatnya ya. Baik, Pak. Loh, kamu baru sampai? Enggak, aku habis ngurus administrasinya papa. Ini mau ke kamar. Kamu mau ke kamar papa? Iya, mau ke sana. Aku mau nanya, mertua kamu udah balik ke London? Udah. Kenapa? Kamu kayak penasaran banget sama keluarganya.